Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia Kasih. Saya Muhammad Abdi Alif Nasya absen 20. Saya Diputi Melani absen 32. Dan saya Masya Isa Islam dari absen 19. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu usaha thrift sepatu di daerah Taman Pinang. Mari kita wawancarai pemilik perusahaan ini. Let's go. Baik, di sini kami sudah bersama dengan pemilik usaha thrift. Dengan Bapak siapa? Baik, Pak Ferry. Kami langsung ke pertanyaannya saja ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa saja kelemahan usaha Anda jika dibandingkan dengan usaha lain? Kelemahan thrift itu mau jelasin dulu ya. Kalau thrift itu dominan barang second, ya barang second lah intinya gitu. Apakah itu memang kadang-kadang yang display yang bekas display di toko official store-nya, apakah memang dia bekas penggunaan? Itu dulu. Jadi thriftnya gitu. Karena prinsipnya itu barang second. Nah, kalau dibilang kelemahannya itu ya pastinya seringkali kebanyakan orang itu lebih mementingkan bukan kebutuhan ya, lebih kepada keinginan, yang kepingin harus di store resmi, yang kadang-kadang bisa maksakan. Kalau kita tadinya ngandelin alternatif aja sih sebetulnya. Kalau dibilang tadi pertanyaannya kekurangannya mungkin karena ini barang bisa dibilang bekas, semua pasti di awal pasti minor dulu kan, bekas gitu. Yang beli yang baru aja. Padahal yang beli yang baru belum tentu mampu karena belasan juta kan. Gitu sih. Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan pelanggan Anda? Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu memang wajib ya. Jadi customer itu adalah raja, customer itu ibaratnya kita cari uang dari mereka. Jadi nggak harus memang dibangun supaya menjadi customer terus jadi pelanggan. Apalagi terus jadi pelanggan tetap itu tahapan-tahapan. Bangun komunikasi yang pasti, mencoba untuk welcome pertama ya, yang pasti mencoba membantu ya, awalnya senyum, tanya keperluannya, terus kebutuhannya seperti apa. Kalau nggak ada mungkin kita bisa carikan, artinya memenuhi keinginan atau memenuhi hasratnya customer dulu kan gitu ya. Kita coba aware lah dan membangun trust ini, membangun kepercayaan juga, membangun trust tadi, dan maintain ya. Kalau kita tuh maintain customer supaya customer tuh bisa tetap menjadi customer yang tetap. Di samping juga harus quality produknya juga tetap harus dijaga. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja peluang untuk mengembangkan usaha Anda? Coba ya, sebelum kamu nanya, aku tak tanya dulu. Tadi kan aku udah ditanya. Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Adi. Oke. Jadi begini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja peluang untuk mengembangkan usaha Bapak? Peluang pengembangan usaha itu yang pasti
buka outlet baru di mana ini ke apa ya? Jadi buka kartu, keterbatasan kalau kita ngomongin budgeting, margin itu keterbatasannya karena ini barang impor, kita pasti kalah sama ongkos kirim. Itu pasti karena biaya masuk dan lain-lain. Tapi kalau dengan kuantiti besar itu itu akan bisa tercover. Nah, sementara di bisnis trip itu harus berkembang. Kenapa dibilang harus berkembang? Karena kita impornya barangnya banyak. Kalau kita nggak buka outlet lagi, mau seberapa besar tokonya kan gitu, akan lebih baik untuk banyak cabang. Contoh misalkan kayak McD itu ya, McD itu punya satu, dia punya keuntungan, dia nggak pakai keuntungan dia untuk membuka outlet baru. Dan kiranya mereka tuh sampai bertahun-tahun. Nggak gitu juga, tapi paling tidak stok kita yang melimpah itu bisa ke display semua dan perputaran uang bisa. Makanya butuh outlet baru. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memanfaatkan peluang yang usaha Bapak miliki? Memanfaatkan peluang, kebetulan lagi tren aja ya. Kebetulan lagi tren menjadikan ini menjadikan alternatif gitu ya. Di 2-3 tahun ke belakang itu masih ada di kota-kota besar. Kebetulan saya lahir besar di Jakarta, jadi saya banyak keluarga besar banyak di sana, saya punya banyak informasi, saya punya banyak teman-teman di sana. Jadi dari informasi itu yang mereka udah booming di sini, mereka booming di Bandung, mereka booming di itu, terus baru kita mulai. Nah, yang itu pertanyaannya tadi apa? Memanfaatkan peluangnya. Justru lebih kepada begitu sih, memanfaatkan peluang yang ada karena satu link yang kita ada, di mana kita bisa cari barang, gitu, sampai keluar, gimana kita juga bisa. Kebetulan Sidoarjo ini kan penyangga, bisa dibilang penyangganya ibu kota kan gitu. Jadi orang-orang yang kerja di Surabaya banyaknya rumahnya di Sidoarjo Gresik kan, sekitarnya jadi penyangga. Nah, di situ kebetulan juga Sidoarjo waktu awal kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu kita ngerintis baru sendiri. Dan sampai sekarang masih sendiri. Kalau Surabaya udah berdiri lumayan banyak, Malang terutama, karena segmentasinya mereka ke mahasiswa. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dari Oke Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak meningkatkan penjualan dari usaha Bapak? Meningkatkan penjualan bermacam-macam strateginya ya. Yang pasti kalau iklan itu udah nggak sekarang ya, lebih kepada banyak iklannya itu lebih yang hidup, yang model sitcom, yang kayak vlog kayak gitu. Ya kita manfaatin lah platform digital yang memang sekarang bisa meluas, buktinya juga dari Kalimantan Selatan kan, cuma dilihat dari IG kita itu mereka bisa jadi buyer kita gitu. Jadi memanfaatkan platform digital lebih kepada gitu. Oke, selanjutnya faktor apa yang dapat kira-kira menghambat usaha Bapak? Faktor yang bisa menghambat tentunya satu, regulasi pemerintah, di mana kadang-kadang begitu pemerintah bilang barang bekas dilarang masuk dan kita nggak bisa jualan. Jadi yang utama faktornya adalah itu. Walaupun kita sampai sekarang misalkan kita impor barang atau apa kan kita jelas bayar pajak dan lain-lain, karena ini barang special trade tadi. Itu tahu-tahu ada kebijakan pemerintah kalau misalkan tidak untuk barang bekas apapun dan itu ya susah, kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa dapat barang akhirnya. Itu sih kendala yang utama. Kalau yang lain-lain masih bisa diselesaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tantangan yang pernah Bapak hadapi selama menjalankan usaha? Tantangannya karena kita bisnis awal, startup, jadi mesti mulai mikir, jadi mulai startup itu mesti kerja keras. Kerja keras itu mulai kita tahu, kita owner sih, kita pemilik, tapi seluruh problem area kita wajib tahu. Maka itu terjun awal, jadi mulai cari barangnya di mana. Pertama sih kita balik, ya orang-orang beda-beda strateginya ya. Kalau saya pikir di awal adalah target marketnya itu seperti apa. Mungkin nggak sih di tempat sini punya target market yang bagus. Terus dari sekian kita presentasikan berapa, kita buatkan proyeksi lah. Apapun jenis usahanya harusnya kalau versi saya gitu. Karena usaha trip salah satu bagian dari usaha aja. Kita ada beberapa usaha.
Nah, dari mulai target market, dari mulai terus berapa sih harga psikologis pasar yang bisa dilempar gitu. Terus baru kita cari dengan modal, ibaratnya kita sudah tahu target pasar dan nilai jual. Karena begini, di setiap daerah tuh beda-beda nilai jualnya gitu. Jadi kita mesti tahu juga nilai jual dari daya beli dari lingkungan itu seperti apa. Nah, selanjutnya baru kita cari barang yang sesuai yang diinginkan. Ketika kita mencari barang yang sesuai dengan yang diinginkan, kita mulai pada tahapan-tahapan di mana sampai kita dapat yang betul-betul marginnya bagus. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin itu, kita benar-benar menghitung HPP, harga pokok produksi. Kalau itu apapun lah namanya. Gitu. Walaupun kita cuma jual beli, sebetulnya nggak sesimpel itu. Jadi harga beli kita berapa, terus cost-nya, ongkos kirim kita itu berapa, maintenance-nya berapa, dan yang paling penting adalah risikonya. Karena barang itu putar kan, risiko tidak laku pasti, risiko rusak ya. Nah, itu ada persentase dari risiko yang dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Sehingga kita mau ngambil margin berapa persen nih kan gitu. Oke, 10% margin kita. Tapi di sini ada range sekitar 30% yang terkait dengan risiko tadi. Syukur kalau mulus dan oke. Itu menjadi nilai tambah daripada margin. Tapi kalau memang rusak ya sudah. Memang itu sudah kita hitung dari mulai awal. Gitu sih. Sampai dengan akhir, makanya terjun sendiri itu jadi tantangan yang paling besar. Itu mengkalkulasi sendiri itu menjadi tantangan yang lebih besar. Baik, untuk selanjutnya pasti ada ancaman dari berbagai pembeli. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Ini ancaman dari pembeli. Ya, Kalau ancaman dari pembeli sih hampir nggak ada. Maksudnya ancaman mungkin dinamikanya ya. Orang komplain apa segala macamnya gitu ya. Mungkin ke arah situ ya pertanyaannya. Kalau orang komplain, semaksimal mungkin kita antisipasi dari mulai awal. Ya, kita select barang, kita pastiin barang itu tidak cacat. Itu kita yang kita display. Itu dulu yang pertama. Kalaupun terjadi kecacatan, kita mesti ngomong, oh barang ini nggak dijual karena ada cacat. Misalkan dia review atau dia mangah atau gimana kan gitu. Itu berarti karena kemungkinan begini. Trik sepatu yang kita ngomongin sepatu kalau lama nggak dipakai itu rusak. Jadi maintenance sepatu yang paling baik adalah dipakai terus dirawat, dipakai gelap, ditaruh di tempat. Dan itu sementara kalau nge-display itu akan banyak sekali kemungkinan untuk rusak. Karena apa? Elastisitas dari bahan dasarnya yang nggak maksimal. Karena dia di suhu tertentu, kan? Itu teknis. Intinya yang kita antisipasi, yang pertama kita antisipasi pasti dengan cara seperti itu. Tapi kalaupun itu terjadi, intinya kita tetap bertanggung jawab atas itu. Kita tetap harus bertanggung jawab atas itu karena apa yang kita jual ini bukan cerita untung rugi, tapi bagaimana kita berniaga yang fair aja. Itu kalau prinsip. baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis Bapak? Tren pasar yang menyebabkan kerugian di bisnis saya, tren pasarnya adalah itu tadi. Contoh misalkan platform itu sudah dilarang lagi, mereka hanya berkomunikasi aja, tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Pernah kan TikTok di off, gara-gara mall di Jakarta katanya omsetnya turun, gara-gara main semua di online. Ya itu sih, sebetulnya walaupun kecil sekali kemungkinannya karena dulu zamannya tahun 2000 itu, awal tahun 2000 namanya millennium bug, yang ya kita nggak mau ini akan terus ngikutin begitu sih harusnya. Cuman kalau memang yang pasti ya tren apa, kalau dibilang tren apa ya itu tadi yang paling utama lah, balik lagi regulasi dari pemerintah itu aja yang jadi segala. Selebihnya kalau kita masih bisa berniaga dengan baik ya aman-aman aja insya Allah gitu. Jadi saya mau menanyakan satu pertanyaan lagi. Ya. Bidang atau divisi mana yang perlu ditingkatkan performanya agar dapat mencapai target Anda? Target promosi divisi. Jadi kalau promo itu kita sekarang sudah mengarah ke ada sih sebetulnya platform. Jadi di Google itu ada
berapa banyak orang melihat, berapa banyak orang interest, berapa banyak yang segmentasi promonya mungkin lebih dikerucutkan ke segmentasi mana sehingga promo itu tepat sasaran gitu sih. Yang lain? Baik, terima kasih. Sudah Mungkin cukup. dari kami sudah seperti ini, pertanyaannya sudah Ya, cukup. Kamu Iwan, terima kasih banyak ya. Terima kasih Terima banyak. kasih Sama-sama. atas waktunya. Ya. Kita mau closing. Baik, terima kasih telah menonton dari video kami, dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan yang kurang mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih ya, Om. Iya.